Oke kawan, selamat datang di channel YouTube aku yang sederhana ini ya. Tapi meskipun video ini sangat sederhana, video ini aku yakin akan sangat bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya yang ingin mengikuti program Kartu Prakerja dari pemerintah ya. Karena di sini aku akan mencoba sharing pengalaman aku ikut program Kartu Prakerja dari mulai pendaftaran sampai aku menerima insentif pertama aku, yang alhamdulillah dari mulai pendaftaran sampai aku menerima insentif lancar tanpa kendala sesuatu yang berarti lah. Alhamdulillah lancar gitu. Jadi tonton video ini sampai selesai ya. Mungkin pertama-tama yang ingin aku sampaikan pada kalian ialah ketika kalian mau melakukan pendaftaran Kartu Prakerja itu kan pakai KTP. Kalian pastikan dulu NIK yang ada di KTP kalian itu sama NIK-nya dengan yang ada di KK kalian. Karena kadang NIK yang ada di KTP itu berbeda satu nomor atau dua nomor dengan yang ada di KK. Karena kalau seandainya NIK yang ada di KTP dan di KK itu berbeda, kita kan jadi nggak tahu gitu mana NIK yang benar, apakah yang ada di KTP ataukah yang ada di KK gitu. Jadi tolong pastikan dulu bahwa yang ada di KTP dan KK NIK-nya itu sama gitu. Yang kedua, kalian juga harus pastikan bahwa nomor HP yang kalian daftarkan di Kartu Prakerja itu adalah nomor HP milik kalian dengan identitas kalian sendiri. Dalam artian ketika kamu mendaftarkan nomor HP-nya itu misalkan ke Telkomselnya itu mendaftarkannya dengan identitas kamu, karena agar sama gitu dengan akun yang ada di prakerjanya itu. Yang ketiga, ketika kalian mau melakukan pendaftaran di Kartu Prakerja itu, pertama-tama kan kita itu disuruh mengisi soal-soal, jawaban-jawaban atau tes-tes kayak gitulah, yang mungkin aku pikir pertanyaan dan tes-tesnya kayak gitu istilahnya gampang-gampang susah lah. Kalau seandainya kita mungkin tidak teliti, kurang fokus, meskipun terkesannya gampang, mungkin akan salah gitu. Jadi dalam menjawab pertanyaan dan tes-tes tersebut, tolong teliti dan fokus agar supaya kita menjawabnya bisa sebenar mungkin, sebanyak-banyaknya benar gitu pertanyaan dan tes-tes itu gitu. Dan kalau sudah menjawab pertanyaan dan tes-tes tersebut, mungkin kita tinggal daftar dan menunggu pengumuman yang akan diumumkan di situs prakerjanya itu. Kita nunggu sekitar, kalau pengalaman aku sih sekitar 3 hari 4 hari lah gitu kan, untuk mengetahui kita lolos atau enggaknya gitu. Dan kalau pengalaman aku pribadi sih, setelah aku daftar pertama gitu, kemudian aku nunggu 1 sampai 4 hari gitu aku tunggu, kemudian aku cek di dashboard aku, alhamdulillah aku langsung keterima. Dan ketika diterima itu kan kita langsung dikasih nomor prakerja sama saldo yang 1 jutanya itu, yang untuk melakukan pembelian pelatihan di platform-platform yang ada gitu kan. Nah, saran aku kalau seandainya kita memang udah lolos, segeralah gitu kita membeli pelatihan yang ada di berbagai platform tersebut. Di sana kan ada dari Kemenaker, ada Tokopedia, ada Bukalapak dan sebagainya gitu kan. Dan kebetulan pada waktu aku sendiri sih pada waktu itu membeli pelatihan itu di Kemenaker ya, di Kemenaker, dan membeli pelatihan itu Facebook Ed Strategi itu dari platformnya dari Sekolah Pintar gitu. Jadi saran berikutnya dari aku, jikalau kalian ingin membeli pelatihan gitu, kita kan kalau mau membeli pelatihan itu misalkan masuk ke Kemenaker, kita harus daftar lagi. Kita kan kalau seandainya udah daftar lagi, kemudian kita kalau mau masuk ke platform belajarnya, kemudian kita harus daftar lagi. Nah, di dalam daftar itu, di dalam daftar ke platformnya, di dalam daftar ke situs seperti Kemenaker, Tokopedia atau Bukalapak, usahakan daftarnya itu kita menggunakan email dan sandi yang sama dengan yang ketika kita masukkan pertama kali mendaftar di akun prakerja tersebut. Karena kalau seandainya sama, minimal kita nggak lupa lah, minimal kita ingat lah gitu
tentang email kita, sandi kita. Jadi usahakan ketika kita masuk ke prakerjanya, ke situs seperti Tokopedia, Bukalapak, kemudian ke platform pelajaran yang adanya, itu usahakan menggunakan email dan kata sandi yang sama agar itu mempermudah dalam proses belajar kita. Dan jikalau kita sudah membeli pelatihan gitu, sudah sukses gitu, kita kan tinggal belajar, kemudian kita nanti akan dikasih beberapa video ya yang harus kita tonton gitu. Kalau pengalaman aku sih kemarin aku sekitar 20 sampai 30-an video lah yang harus aku tonton gitu. Jadi saran aku kalau di dalam nonton videonya itu tonton sampai selesai semuanya, dan ingat ya, ketika nonton videonya itu jangan sampai kalian skip atau kalian lewati karena ingin cepet-cepet. Karena sesungguhnya kalau kalian skip itu berpengaruh sekali. Itu gak akan lolos kalian kalau seandainya di skip gitu. Jadi tonton videonya sampai selesai. Kalau sampai selesai itu biasanya ada tanda centang hijau lah di videonya itu gitu. Dan di setiap videonya itu, kalau pengalaman aku, jadi kita di tengah-tengah video itu kadang terhenti oleh ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab gitu. Jadi kalau kita ingin menjawabnya dengan benar, ya kita harus dengan teliti menonton video-video tersebut gitu agar kita lolos, karena itu juga kan nilai-nilai jawaban kita mempengaruhi pada hasil penilaian belajar kita gitu. Kemudian ya setelah mungkin kalian sudah menyelesaikan videonya semua gitu, mungkin selanjutnya kita itu disuruh melaksanakan webinar. Webinar itu mungkin istilahnya kalau kayak video call secara langsung lah dengan mitra platform pelatihannya. Karena kan kebetulan aku pada waktu itu platform pelatihannya itu dari Sekolah Pintar. Jadi aku webinarnya dengan instruktur dari Sekolah Pintar gitu kan. Itu kalau webinarnya itu kita harus mendownload lagi aplikasi gitu, aplikasi Zoom gitu, yang pada waktu itu kalau aku nggak salah itu jadwalnya itu dari sekitar jam 9 sampai jam 12 lah gitu, yang menurut pengalaman aku. Kemudian di dalam webinar itu sebenarnya kita nggak ada yang harus kita lakukan selain daripada kita menyimak webinar itu, menyimak tentang apa yang dikatakan oleh instrukturnya gitu. Instrukturnya mungkin hanya memberikan pengarahan kira-kira kalau udah gini mau kemana gitu kan, istilahnya memberi langkah-langkah tahapan-tahapan selanjutnya lah gitu. Jadi dalam melakukan webinar itu kurang lebih kita itu harus melakukan webinar satu kali webinar dengan durasi 1 jam itu. Dengan ya kalau udah melakukan webinar ya otomatis udah selesai, kita tinggal kasih bintang atau review di platform pelatihannya, kemudian kita kasih bintang dan review juga di situs-situs seperti Kemenaker, kemudian seperti di Bukalapak. Kalau sudah seperti itu ya menurut pengalaman aku, kalau udah memberikan bintang dan review, kita itu ya tinggal nunggu di dashboard kita nanti langsung tertera jadwal insentif kita, tanggal berapa cairnya, kemudian kita bisa dapat sertifikat. Dapat sertifikatnya itu pokoknya jangan khawatir, ketika kita udah melakukan webinar itu menurut pengalaman aku otomatis nanti ada pemberitahuan di dashboardnya dan ada unduhan sertifikat. Jadi otomatis terunduh sertifikatnya gitu kalau kita udah melakukan webinar. Kalau udah terunduh begitu, kita tinggal ya nunggu aja gitu bagaimana nanti selanjutnya. Nanti mungkin kalau dicek selang beberapa hari ketika udah melakukan ulasan, udah melakukan review, nanti kalau kita cek secara berkala akun prakerja kita, nanti di sana akan tertera jadwal insentifnya kita kapan, atau kita misalkan cair insentifnya yang pertama bulan apa, tanggal berapa gitu kan. Iya, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.